Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya satu kritik kecil aja bisa bikin mood rusak seharian, padahal sebelumnya udah dapat banyak banget pujian? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng alasannya. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi presentasi di kantor, semuanya lancar. Atasanmu kasih 10 pujian, tapi ada cuma satu komentar kecil buat perbaikan. Nah, pas jalan pulang, kira-kira mana yang paling kepikiran? Yang muter-muter terus di kepala? Kemungkinan besar yang satu kritik itu kan? Kalau jawabanmu adalah kritiknya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Itu wajar banget, malah bisa dibilang sangat manusiawi. Otak kita tuh emang kayak punya magnet buat hal-hal negatif. Dan ternyata fenomena ini ada namanya loh. Oke, sekarang ayo kita selami lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Semua ini ada hubungannya sama yang namanya bias negatif. Nah, ini dia intinya. Jadi otak kita itu nggak memperlakukan semua informasi sama rata. Pengalaman buruk, kritik, atau kegagalan itu rasanya jauh lebih berat dan lebih nempel di ingatan daripada pengalaman baik dengan intensitas yang sama. Ada ketidakseimbangan mendasar gitu deh dalam cara kita memproses dunia di sekitar kita. Biar gampang, coba bayangin ada timbangan psikologis. Di satu sisi, kamu taruh tumpukan pengalaman baik. Tapi di sisi lain, cukup taruh satu aja pengalaman buruk, timbangannya langsung jomplang. Langsung miring berat ke sisi yang negatif. Segitu kuatnya loh kekuatan si bias negatif ini. Dan ini tuh bukan cuma teori, tapi benar-benar muncul di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yaitu tadi, kepikiran terus sama satu kritik. Atau mungkin terobsesi sama kesalahan kecil yang orang lain bahkan nggak sadar. Sampai-sampai ingatan kita soal trauma itu bisa jauh lebih jelas daripada ingatan soal prestasi yang kita raih. Ini pola yang kuat banget. Tapi pertanyaannya, kenapa sih otak kita didesain kayak gini? Apa ini semacam cacat produksi? Ternyata bukan. Justru, ini ada alasannya. Dan kita perlu mundur jauh ke masa lalu buat ngerti asal-usulnya. Jadi, anggap aja ini bukan bug di sistem kita. Ini lebih kayak sebuah kode program kuno untuk bertahan hidup yang kebetulan masih berjalan sampai sekarang, meskipun kondisinya udah beda banget. Gini ceritanya, dulu buat nenek moyang kita, melewatkan satu ancaman, misalnya nggak lihat ada predator ngumpet, akibatnya bisa fatal kan. Tapi kalau mereka melewatkan hal positif kayak buah beri, ya nggak apa-apa, masih bisa cari lagi. Makanya, otak kita berevolusi jadi super waspada sama bahaya. Nah, pemindai bahaya ini masih aktif sampai sekarang. Cuma bedanya, yang dipindai bukan lagi predator, tapi ancaman modern kayak kritik, penolakan, atau rasa takut gagal. Nah, ini dia kabar baiknya. Kita tuh nggak selamanya terjebak sama pengaturan pabrik ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana caranya kita bisa mulai menyeimbangkan lagi timbangan psikologis kita. Ini poin yang krusial banget buat diingat ya. Meskipun otak kita punya kecenderungan alami ke arah negativitas, itu bukan berarti kita nggak punya kuasa. Kita bisa kok secara sadar dan aktif melatih ulang fokus kita. Ada 3 strategi utama yang bisa kita pakai. Anggap aja ini kayak toolkit praktis. Pertama, kita harus sadar dulu sama polanya. Kedua, kita tantang pikiran negatifnya. Dan ketiga, kita perkuat hal-hal yang baik secara sengaja. Langkah pertama itu mindfulness atau kesadaran penuh. Ini simpelnya cuma soal ngeh atau sadar pas si bias negatif ini muncul. Nggak perlu dihakimi, cukup kenalin aja. Bilang dalam hati, oh ini dia nih, otakku lagi-lagi fokus ke yang negatif. Pengakuan sederhana ini adalah langkah pertama buat ngambil alih kendali. Oke, setelah sadar, langkah selanjutnya adalah restrukturisasi kognitif. Ajak debat pikiran negatifmu itu. Tanya ke diri sendiri, emang bener ya pikiran ini 100% fakta? Ada nggak cara pandang lain buat lihat situasi ini? Dengan aktif menantang pikiran-pikiran ini, cengkeramannya ke kita pelan-pelan bakal melemah. Dan langkah terakhir, ini yang paling asyik, yaitu menikmati hal positif. Jadi, pas ada hal baik terjadi, sekecil apapun itu, jangan biarin lewat gitu aja. Berhenti sejenak, bener-bener rasain, pikirin momen itu selama, katakanlah 20 detik. Tindakan sengaja ini bantu menempelkan pengalaman positif itu ke otak kita, jadi bobotnya lebih seimbang. Jadi intinya apa? Bias negatif itu bekerja otomatis tanpa kita sadari. Tapi dengan kesadaran, kita jadi punya pilihan. Kita bisa memilih untuk nggak terus-terusan ngikutin alur negatif, dan sebaliknya, kita bisa memilih untuk mengarahkan perhatian kita ke hal-hal yang baik. Sebagai penutup,
aku mau kasih kamu tantangan kecil. Coba deh pengalaman positif apa, sekecil apapun, yang akan kamu nikmati hari ini. Mungkin secangkir kopi yang enak, atau obrolan singkat yang menyenangkan. Coba luangkan 20 detik buat benar-benar meresapinya. Itulah langkah pertama kamu untuk melatih ulang otakmu. Terima kasih sudah menyimak ya.